Dari masa ke masa, nenek moyang kita menurunkan banyak hal. Mulai dari kegiatan berburu, bercocok tanam, bahkan hiburan. Kegiatan hiburan ini ada karena adanya kebutuhan akan hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Sehingga dulu mereka menciptakan berbagai permainan yang bisa dilakukan dengan bahan atau alat seadanya yang bisa dengan mudah ditemukan. Lama-kelamaan permainan ini semakin berkembang dan masih banyak dimainkan di zaman sekarang. Kalau di Indonesia, permainan tradisionalnya ada lompat tali, bola bekel, dan lain-lain. Kalau di Jepang, ada apa ya? Minasan, konnichiwa! Saat ini kamu berada di segmen Budaya Jepang yang akan membahas berbagai budaya unik yang tentunya berasal dari Jepang. Kamu punya topik menarik yang mau dibahas? Komen di bawah ya. Di Jepang, ada banyak permainan tradisional yang sampai sekarang pun masih dimainkan. Banyak yang mirip-mirip juga loh sama di Indonesia. Yang pertama ada kendama. Kendama terdiri dari ken yang berbentuk seperti palu dan dama atau tama, yaitu sebuah bola yang disangkutin ke ken dengan tali. Menariknya ada lebih dari 1000 teknik atau cara yang bisa digunakan untuk bermain kendama loh. Teknik yang paling umum dan sering digunakan adalah melemparkan bola ke atas, kemudian menangkapnya menggunakan ken. Bisa ditangkap dengan bagian bentuk mangkuknya atau juga ke bagian kanan dan kiri ken. Kendama diciptakan pada tahun 1918 oleh Hamaji Egusa yang berasal dari Hiroshima. Awalnya permainan ini diberi nama Nichigetsu Ball. Sekitar tahun 1945 sampai 1955, setelah Perang Dunia Kedua selesai, kendama mulai diperjualbelikan di toko mainan, bersamaan dengan permainan tradisional lainnya. Di tahun 1975 dibentuklah Japan Kendama Association atau disebut juga dengan JKA. Kendama pun dianggap merupakan permainan yang kompetitif. Kemudian dibuat kompetisi untuk permainan ini. JKA lalu menetapkan standarisasi untuk kompetisi dalam permainan kendama, mulai dari teknik dan trik permainan, serta tingkat kemahiran dan ranking permainan. Yang kedua adalah karuta. Karuta adalah permainan kartu bergambar dari Jepang dan minimal punya 3 pemain, termasuk orang yang membaca kartu. Permainan ini paling sering dimainkan pada saat tahun baru tiba loh. Permainan ini berawal dari permainan mencocokkan cangkang kerang yang ada di zaman Heian. Beberapa cangkang bagian atas dan bagian bawah dipisahkan, kemudian diacak. Lalu permainan dimulai dengan mencari pasangannya yang tepat. Permukaan cangkang kerang dilukis dengan gambar-gambar agar lebih menarik untuk dimainkan. Di zaman Sengoku, permainan kartu berisi puisi Hyakunin Isshu mulai dimainkan oleh bangsawan di istana dan belum dimainkan oleh rakyat. Uniknya lagi, sebenarnya permainan ini tuh dibuat untuk manga singkat yang berjudul Chihaya Furu loh. Yang ketiga, ada Kamizumo. Kalau sumo, pasti kalian udah pada tahu ya. Ya, olahraga yang dilakukan sekelompok pegulat berbadan besar dengan teknik-teknik tertentu. Nah, kalau Kamizumo ini versi kecilnya, yaitu menggunakan kertas. Sumo kertas atau tonton sumo merupakan pertandingan sumo antar 2 boneka kertas yang dibentuk seperti sumo. Permainan ini sebenarnya udah dikenal sejak zaman kuno, tapi permainan sumo kertas baru populer sekitar tahun 1975 setelah dipopulerkan oleh Asosiasi Sumo Kertas di Jepang. Cara bermainnya melibatkan 2 pemain yang saling memukul atau menepuk alas tempat bermain untuk membuat getaran. Kedua boneka kertas diberdirikan di tengah lingkaran, kemudian saling berhadapan dan berusaha untuk mendorong lawan keluar dari lingkaran atau menjatuhkannya. Pemenangnya adalah pemain yang bonekanya masih berdiri di dalam lingkaran.
Permainan tradisional berikutnya adalah shogi, yang merupakan permainan papan catur Jepang. Sama halnya dengan permainan catur pada umumnya, 2 orang pemain dibutuhkan dalam permainan ini. Permainan ini diperkirakan berasal dari India yang disebut sebagai caturanga. Permainan shogi juga satu jenis dengan janggi di Korea dan xiangqi dari Cina. Ciri khas shogi adalah memainkan kembali bidak lawan yang sudah ditangkap. Meski sudah naik pangkat, bidak yang tertangkap akan kembali ke pangkat semula. Bidak lawan yang tertangkap menjadi milik pihak yang menangkap dan dapat diletakkan kembali di atas papan untuk menjadi sekutu. Kedua belah sisi yang bermain dibedakan menjadi sente dan gote. Pemain sente memainkan langkah pertama, diikuti dengan pemain gote. Begitu juga seterusnya secara bergantian hingga selesai. Berikutnya ada koma, yang merupakan gasing dari Jepang. Koma terbuat dari material atau bahan apa aja, dan ada berbagai macam tipe. Cara mainnya adalah dengan memutarkan gasing menggunakan tali, layaknya gasing yang sering kita mainkan di Indonesia. Permainan ini udah populer sejak tahun 1920-an. Di masa itu, koma terbuat dari besi dan kayu. Aturan mainnya, pemain cuma perlu menjaga gasingnya terus berputar dan membuat gasing lawan berhenti. Yang keenam ada menko, yaitu permainan menggunakan kartu bergambar yang berbentuk lingkaran dan ada juga yang berbentuk persegi. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Cara mainnya adalah setiap pemain berusaha membalikkan kartu lawan dengan cara menyerang atau melempar satu kartu ke kartu lainnya. Kalau berhasil, kartu yang terbaik boleh diambil. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki kartu paling banyak di akhir permainan. Terakhir, ada permainan bernama Kagome Kagome. Permainan ini pernah muncul di salah satu film Jepang loh, yang berjudul As the God Will. Di dunia nyata, permainan ini dimainkan oleh sekelompok anak-anak yang bernyanyi sambil berjalan dan bergandengan tangan melingkari seorang anak yang sedang menjadi oni. Anak yang menjadi oni duduk di tengah lingkaran sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Ketika lagu selesai dinyanyikan, anak itu harus menebak nama orang yang persis ada di belakangnya. Kalau tebakannya benar, anak yang namanya dipanggil harus giliran berjaga. Nah, itu dia berbagai permainan tradisional dari Jepang yang bahkan sampai saat ini masih dimainkan. Kebanyakan permainannya juga ada versi Indonesia dan juga negara lainnya di dunia. Hal itu dikarenakan berbagai faktor, entah itu karena perang dunia yang membawa budaya luar masuk ke negara sendiri, atau bisa juga karena kemajuan teknologi dan zaman. Semoga video kali ini bisa menambah insight kamu seputar budaya Jepang ya. Cari tahu juga hal unik tentang budaya lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Jamatane!